Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hajar Anna dengan NIM 220404502026 dari kelas BK3B, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, program studi Bimbingan dan Konseling. Baik, pada video kali ini saya akan mengidentifikasi konsep-konsep sosial pada film Tarung Sarung, yang dimana di dalamnya terdapat mengenai yang pertama, persepsi diri, persepsi sosial, atribusi sosial, sikap sosial, dan prasangka sosial. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mid semester yang diampu oleh dua dosen pengampu. Yang pertama itu Bapak Aswar SPD MPD dan Ibu Kowian Fitri SPD MPD. Film Tarung Sarung adalah film drama aksi Indonesia yang dirilis pada tahun 2020. Film ini disutradarai oleh Bramantio Prijo Susilo dan dibintangi oleh Panji Zoni, Kemal Faruk, dan Maizura. Film Tarung Sarung menceritakan kisah Deni Russo atau biasa disebut dengan Panji Zoni, seorang pemuda kaya raya yang tinggal di Jakarta. Deni pulang ke kampung halamannya di Makassar untuk menghadiri pesta pernikahan ayahnya. Namun, di sana ia terlihat konflik dengan Sandrego yang dikenal sebagai Kemal Faruk, seorang pemuda kampung yang merupakan juara tarung sarung. Tarung sarung merupakan seni bela diri tradisional Makassar yang menggunakan sarung sebagai senjata. Deni yang tidak bisa bela diri dikalahkan oleh Sandrego. Hal ini membuat Deni malu dan marah. Ia kemudian memutuskan untuk belajar tarung sarung dari Bapak Halid yang dikenal sebagai Yayang Ruhian, seorang guru tarung sarung yang disegani di kampung halaman tersebut. Nah, dalam proses belajar tarung sarung, Deni tidak hanya belajar bela diri saja, tetapi ia juga belajar tentang nilai-nilai hidup seperti kejujuran, keberanian, dan kesederhanaan. Deni juga bertemu dengan Tenri atau biasa disebut dengan Mezura, seorang gadis cantik yang merupakan aktivis lingkungan. Tenri membantu Deni untuk memahami budaya dan tradisi Makassar. Deni akhirnya berhasil mengalahkan Sandrego dalam turnamen tarung sarung. Namun, kemenangan Deni tidak membuatnya sombong. Ia justru belajar untuk rendah hati dan menghargai orang lain. Deni juga memutuskan untuk tidak tinggal di Makassar untuk membantu Tenri melindungi lingkungan kampung halamannya. Dalam film terdapat persepsi diri, yaitu pada durasi 2 menit lewat 00 hingga dengan 15 menit lewat 00, di mana seorang aktor telah melakukan persepsi dirinya. Nah, seorang pemuda yang bernama Deni baru saja dari Jakarta ke kampung halamannya. Nah, di mana Deni tersebut ini tinggal di Jakarta, kemudian pulang ke kampung halamannya yang terletak di kota Makassar. Nah, Deni awalnya memiliki persepsi dirinya. Ia menganggap dirinya sebagai orang yang sukses dan kaya raya. Namun, setelah bertemu dengan teman-teman sekecilnya atau teman-teman pada masa kecilnya, persepsi tersebut itu mulai berubah. Nah, pada dialog tersebut mengatakan bahwasanya, Deni, aku ini sudah berhasil. Teman-teman, aku ini sudah sukses. Lalu teman-temannya menjawab, wow, kamu hebat, Deni. Pada durasi 15 menit lewat 00 hingga dengan 45 menit lewat 00, di mana pada film Tarung Sarung tersebut itu aktor melakukan persepsi sosial. Ini diperankan oleh Deni. Nah, di mana Deni ini merupakan seorang pemuda yang baru saja pulang dari Jakarta ke kampung halamannya yang terletak di Makassar. Nah, Deni awalnya memiliki persepsi bahwasanya masyarakat di kampungnya itu adalah orang-orang yang terlatar belakang dan tidak modern. Namun,
setelah bertemu dengan teman-temannya dan mempelajari budaya dan tradisi kampungnya, persepsi tersebut itu mulai berubah. Nah, pada dialog tersebut itu terdapat bahwasanya Denny mengatakan kepada teman-temannya bahwasanya aku mulai menyadari bahwa masyarakat kampungku itu memiliki nilai-nilai yang baik dan berharga. Lalu temannya menjawab, "Wow, aku senang mendengarnya, wahai Denny." Pada durasi 45 menit 00 hingga dengan 45 menit lewat 23 menit, di mana Denny melakukan dialog bersama teman-temannya yang berada di kampung. Nah, Denny mengatakan bahwasanya aku merasa nyaman dan diterima di kampung halamanku. Lalu teman-temannya menjawab, kami juga senang memilikimu di sini, Denny. Denny menjawab, aku juga mulai menyadari bahwa mereka memiliki kekurangan dan keterbatasan. Nah, dialog tersebut ini menunjukkan bahwa Denny mulai mengubah atribusinya tentang perilaku temannya setelah bertemu dengan mereka dan mempelajari budaya dan tradisi kampungnya. Ia mulai menyadari bahwa perilaku teman-temannya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dan Denny akhirnya menyadari bahwa masyarakat kampungnya adalah orang-orang yang baik dan tulus. Ia mulai merasa nyaman dan diterima di kampung halamannya. Ia juga mulai mengatribusikan perilaku teman-temannya kepada faktor internal dan eksternal. Ia mulai menganggap bahwa teman-temannya adalah orang-orang yang baik dan tulus, tetapi mereka juga memiliki kekurangan dan keterbatasan. Baik, pada durasi ke-17 menit lewat 49 detik sampai dengan 18 menit lewat 99 detik, di mana telah terjadi sikap sosial. Nah, di mana tenri tersebut itu melakukan sikap sosial dengan cara menegur salah satu pengunjung yang sedang berlibur dan berrekreasi di pantai, yaitu di mana seorang pengunjung tersebut itu telah membuang bekas makanannya atau pembungkus makanannya ke laut. Nah, tiba-tiba pada saat itu Tenri telah membersihkan atau telah memungut sampah-sampah yang ada di laut. Nah, Tenri tersebut itu menegur orang tersebut itu dengan suara yang lembut. Nah, dia mengatakan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi di laut tersebut karena dapat mengganggu ekosistem ikan yang ada di laut. Nah, dialog tersebut ini menunjukkan bahwasanya Tenri seorang aktivis lingkungan yang gigih dan berdedikasi. Ia rela berjuang untuk melindungi lingkungan di kampung halamannya, bahkan dia juga rela menerima atau menghadapi tantangan risiko. Jadi prasangka sosial itu terjadi pada durasi 18 menit lewat 00 hingga dengan 23 menit lewat 00, di mana seorang aktor atau kedua pemain tersebut itu bernama Bayu dan Ade sedang berbincang-bincang di sebuah warung. Bayu mengatakan bahwa dia tidak menyukai orang-orang dari daerah lain. Dia menganggap bahwa orang-orang dari daerah lain itu kasar dan tidak sopan. Ade tidak setuju dengan pendapat Bayu. Dia mengatakan bahwa semua orang itu sama, tidak peduli dari daerah mana, ras mana, dan dari suku mana. Nah, pada percakapan tersebut itu Bayu mengatakan bahwasanya gue nggak suka orang-orang dari daerah lain, mereka itu kasar dan tidak sopan. Kemudian Adi menjawab, gak semua orang dari daerah lain itu seperti itu. Kemudian Bayu mengatakan, gue mau buktiin kalau orang-orang dari daerah lain itu lemah. Adi menjawab, baiklah kita lihat saja siapa yang lemah. Prasangka sosial pada film Tarung Sarung ini menggambarkan bahwa prasangka sosial tersebut itu dapat terjadi dalam berbagai situasi, termasuk dalam olahraga seperti yang tadi dijelaskan bahwasanya ada lomba dalam tarung sarung. Nah,
Prasangka sosial tersebut ini dapat menimbulkan konflik dan kekerasan. Oleh karena itu, penting untuk menghilangkan rasa prasangka sosial agar terciptanya kehidupan yang lebih harmonis. Baik, itulah tadi mengenai video penjelasan mengenai review film Tarung Sarung yang dimana di dalamnya terdapat persepsi diri, persepsi sosial, atribusi sosial, sikap sosial, dan prasangka sosial. Nah, dari film tersebut itu apabila ada kelebihan dan kekurangannya mohon dimaafkan dan saya Hajar Anna pamit undur diri. Akhirul kalam nun wal qalami wa